Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak dunia ini terlalu berisik? Seolah-olah semua orang di sekitar kamu berlomba-lomba untuk bicara paling keras, paling banyak, paling berpengaruh. Tapi kamu justru merasa nyaman dalam keheningan. Dan mungkin kamu sering bertanya-tanya, apa aku salah? Apa jadi orang yang lebih suka menyendiri itu kelemahan? Kamu nggak sendiri. Aku paham banget gimana rasanya jadi si introvert di tengah lingkungan yang sepertinya didesain untuk mereka yang vokal dan ekstrovert. Kita hidup di dunia yang kayaknya lebih sering mengidolakan orang-orang yang ramah, selalu tampil di depan, bisa ngomong sepanjang hari tanpa capek. Sementara kita mungkin lebih suka menyendiri, atau hanya berbicara saat benar-benar perlu. Dan itu bikin kita mikir, apa ini kelemahan? Tapi aku di sini bukan buat bilang, jadi introvert itu harus berubah. No, aku justru pengen kita ngerayain apa adanya diri kita. Kamu yang mungkin lebih suka merenung daripada rame-ramai. Kamu yang lebih memilih obrolan mendalam daripada sekadar basa-basi. Aku mau bilang ke kamu, gak ada yang salah sama kamu. Tapi gini ya, aku juga paham. Mungkin ada masa-masa di mana kamu merasa capek. Capek dianggap terlalu pendiam. Capek dibilang antisosial atau sulit didekati. Capek selalu harus berusaha ikut ritme orang lain yang lebih cerewet, yang lebih suka banyak omong. Sementara kamu cuma pengen tenang, diam, menikmati waktu untuk diri sendiri. Kedengarannya akrab, kan? Nah, di sini kita mulai ngerti satu hal penting. Jadi introvert itu bukan kekurangan. Serius, gak ada yang salah dengan cara kamu menjalani hidup, dengan cara kamu bergaul, atau dengan cara kamu menikmati waktu sendiri. Faktanya, banyak orang yang gak sadar kalau sebenarnya jadi introvert punya kelebihan yang luar biasa, yang mungkin seringkali mereka abaikan. Salah satu hal yang paling sering disalahpahami soal introvert adalah kita dianggap gak suka orang lain, padahal sebenarnya bukan itu masalahnya. Kita bukan gak suka bergaul, kita cuma lebih selektif. Bukan berarti kita gak bisa berteman atau gak punya kemampuan sosial yang baik, kita cuma memilih interaksi yang bermakna, bukan yang sekadar basa-basi. Dan itu menurut aku adalah kekuatan. Pernah gak sih kamu ngobrol dengan seseorang tapi kamu merasa capek karena pembicaraan itu gak ada artinya? Nah, introvert seringkali justru jago banget untuk masuk ke percakapan yang lebih mendalam. Kita bisa ngerasain makna di balik kata-kata, memahami lebih dalam tentang orang lain, karena kita punya kesabaran dan kepekaan yang mungkin gak dimiliki oleh orang yang lebih ekstrovert. Tapi memang gak bisa dipungkiri, kadang jadi introvert bikin kita merasa asing di lingkungan yang menuntut kita untuk lebih aktif, lebih ramah menurut standar mereka. Dan aku tahu banget, rasanya gak nyaman. Apalagi ketika ada tekanan sosial yang bilang, kamu harus lebih sering hadir di acara ini, lebih aktif di grup itu, lebih banyak ngomong, lebih segalanya. Itu bikin lelah. Tapi coba bayangin deh, gimana kalau kita ubah cara pandang? Gimana kalau kita mulai menerima, bahkan memanfaatkan kelebihan kita sebagai introvert? Gimana kalau kita sadar bahwa keheningan, refleksi, dan observasi itu adalah kekuatan yang sangat langka? Banyak loh orang-orang sukses di dunia ini yang sebenarnya seorang introvert. Bill Gates, dia adalah salah satu contoh terbaik dari orang introvert yang bisa menggunakan keheningannya untuk berpikir kreatif dan strategis. Albert Einstein, katanya dia lebih suka menyendiri dan merenung daripada berada di keramaian. Tapi lihatlah bagaimana mereka bisa memberi dampak luar biasa dengan cara berpikir mereka yang berbeda. Jadi kenapa kita harus merasa malu dengan keintrovertan kita? Aku tahu, ini gak gampang. Menerima diri sendiri di dunia yang selalu menuntut kita untuk menjadi seperti orang lain, itu tantangan besar. Tapi inilah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Menerima siapa kita sebenarnya, dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Saat kamu udah bisa menerima diri sendiri, kamu bakal berhenti mencoba untuk fit in dengan harapan orang lain. Dan itu membebaskan banget. Banyak orang berpikir kalau jadi introvert itu harus diubah, harus lebih banyak bersosialisasi, lebih sering tampil di depan. Tapi nggak gitu caranya. Yang perlu kita ubah bukan siapa kita, tapi cara kita melihat diri sendiri. Kadang kita lupa bahwa kekuatan kita itu justru terletak pada kelembutan dan ketenangan kita. Kita mungkin nggak bakal jadi yang paling lantang di ruangan, tapi kita bakal jadi yang paling penuh pertimbangan. Kita mungkin nggak akan ngomong setiap saat, tapi setiap kali kita ngomong, itu bakal berarti. Kita mungkin bukan yang selalu tampil di depan, tapi kita adalah orang-orang yang bekerja di balik layar, memikirkan hal-hal yang mungkin dilewatkan oleh orang lain. Dan ini bukan cuma soal pekerjaan atau karir, tapi juga soal hubungan sosial. Sebagai introvert, kita seringkali lebih menghargai kualitas daripada kuantitas.
Kita nggak butuh banyak teman, kita butuh teman yang benar-benar dekat, yang benar-benar mengerti kita. Dan ketika kita punya itu, hubungan kita bakal lebih kuat dan lebih bermakna. Karena kita cenderung lebih jujur, lebih mendalam, dan lebih autentik dalam setiap interaksi. Jadi, kalau kamu pernah ngerasa nggak cocok atau nggak cukup baik di lingkungan sosial, ingatlah, kamu itu bukan kurang. Kamu cuma berbeda, dan perbedaan itu nggak berarti buruk. Malah, itu adalah sesuatu yang patut dirayakan. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah, kamu nggak perlu merasa terburu-buru. Dunia ini selalu menuntut kita untuk bergerak cepat, untuk segera keluar dari cangkang kita, untuk berubah. Tapi, nggak ada yang salah dengan bergerak pelan, dengan memberikan waktu untuk diri sendiri, dengan merenung dan memahami apa yang sebenarnya kamu inginkan sebelum bertindak. Ini nggak berarti kamu harus sepenuhnya menutup diri dari dunia luar. Tentu saja, kita semua butuh berinteraksi, bersosialisasi. Tapi, caranya, itu bisa disesuaikan dengan siapa kamu. Jangan paksakan dirimu untuk ikut arus kalau kamu memang lebih nyaman bergerak dalam ritme yang berbeda. Nggak ada aturan yang bilang, kamu harus jadi seperti mereka untuk diterima. Kamu diterima apa adanya. Dan lebih penting dari diterima oleh orang lain, kamu harus bisa menerima dirimu sendiri. Aku mau kamu renungkan ini. Setiap kali kamu merasa ragu dengan siapa kamu, ingatlah bahwa menjadi introvert itu bukan kelemahan. Itu adalah salah satu bentuk kekuatan yang, kalau kamu pelajari dan pahami dengan baik, bisa membawa kamu jauh lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih damai dibandingkan kalau kamu mencoba jadi orang lain. Aku berharap setelah kamu nonton ini, kamu bisa mulai melihat dirimu dengan perspektif yang berbeda. Kamu bisa mulai menghargai kelebihan-kelebihan kamu yang mungkin selama ini kamu anggap sebagai kelemahan. Dan yang paling penting, kamu bisa mulai mencintai dirimu sendiri sepenuhnya, tanpa perlu mengubah siapa kamu demi orang lain. Jangan lupa ya, kamu nggak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang juga merasa hal yang sama seperti kamu, yang juga sedang berjuang untuk menerima diri mereka sendiri. Dan kita semua sedang berjalan di jalur yang sama, menuju penerimaan, kebahagiaan, dan ketenangan. Aku doakan kamu bisa menemukan ketenangan itu. Kamu bisa menemukan kekuatan dalam keheninganmu. Dan suatu hari nanti, kamu bisa berdiri dengan bangga sebagai dirimu sendiri. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman kamu yang mungkin butuh dengar pesan ini. Subscribe juga ke channel ini, Tabungan Kebaikan, biar kita bisa terus berbagi hal-hal baik dan inspiratif lainnya. Oh iya, kamu punya cerita atau pengalaman sebagai introvert? Yuk, share di kolom komentar. Aku bakal baca semua komentar kamu.